kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Babak penting pekan ini dituai oleh Jessica Wongso, sang tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pasalnya setelah 4 bulan mendekam di tahanan Polda Metro Jaya tanpa kepastian, kemarin akhirnya berkas kasus Jessica resmi menuai status P21 sehingga harus dipindahkan ke tahanan Kejari alias Kejaksaan Negeri. Uniknya bersamaan dengan keluarnya Jessica dari tahanan Polda, pihak Polda Metro Jaya pun untuk pertama kalinya membeberkan segepok barang bukti yang konon bisa menjerat Jessica dan berjumlah tak main-main, yaitu sebanyak 37 buah kantong barang bukti lengkap dengan bukti tes kesehatan yang menyatakan Jessica layak untuk menjalani tahap pemindahan tahanan menuju Kejari seperti ini. Sebelum kita lakukan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU, perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya yang pertama kali yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya ini untuk surat dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan P21-nya kasus saudara Jessica. Pagi tadi sudah kita lakukan tes kesehatan. Yang pertama kali tes kehamilan karena memang tersangka seorang wanita. Kita lakukan tes kehamilan dan hasilnya ini negatif dari bidang kedokteran kepolisian. Yang bersangkutan dalam keadaan sehat, yang bersangkutan disampaikan dalam keadaan sehat dan cakap untuk diserahkan ke tahap 2 terkait dengan kasus saudara JK ini. Ada 37 barang bukti, mulai dari gelas yang berisi sisa cairan minuman es Vietnam Coffee, ada juga ini 1 buah tas merek, kemudian pakaian atas wanita warna coklat, 1 buah botol cairan bioderma, 1 kotak obat. Terkait dengan bukti apa yang akhirnya menjadikan P21, ya tadi semua rangkaian itu yang selama ini saya sampaikan bahwasanya penafsiran hukum antara kepolisian dari penyidik kemudian jaksa, biasa dalam penafsiran hukum itu ada perbedaan. Sorry dah, kasih jalan awal. Maaf. Jatuh. Jangan. Kasih jalan lagi, Mas. Udah. Kasih jalan, udah. Ibu. Uniknya dari markas Kejari Jakarta Pusat, Jessica pun digiring ke rutan khusus wanita Pondok Bambu dengan pengawalan ekstra ketat. Jessica yang pada hari Jumat kemarin mengenakan kaos loreng warna hitam abu-abu, digiring memasuki rutan Pondok Bambu dengan dikelilingi jajaran petugas polisi dengan wajah yang tak lagi mengurai senyum. Ya, jika sebelum dan ketika ditahan di Polda Metro Jaya, Jessica kerap rajin mengutas senyum, kemarin ketika dipindahkan ke rutan Pondok Bambu, Jessica justru tampak layu. Ada apa gerangan? Benarkah Jessica stres karena harus berbagi ruangan dengan para narapidana di rutan? Dipindahkan ke rutan Pondok Bambu ini, rutan wanita ya. Ya itu kan nggak biasa saja. Penyesuaian lah. Stres lah, agak biasa itu stres kan. Takutan kan belum tahu di dalam itu belum dicoba apa kan gitu. Kan seharusnya lebih enak di sini daripada tahanan rutan Polda. Uniknya menghadapi sikap Jessica yang mendadak stres beradaptasi untuk pertama kalinya di rutan Pondok Bambu, ibunda Jessica langsung mendatangi rutan berusaha menghibur Jessica dengan perubahan sikap yang tak kalah mengejutkan. Pasalnya ibu Jessica mendadak begitu rapat menutup diri, bahkan berusaha lari menghindar seperti ini. Tunggu, ini siapa? Sebentar. Ibu siapa? Sebentar, jangan masuk dulu, sebentar.
Nah, ini tante. Panggil tante, masuk tante. Tante udah lama. Tante. Sini air, Bang. Kini tinggal menunggu waktu sebelum sidang perdana kasus kematian Wayan Mirna Salihin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Jessica duduk di kursi pesakitan. Sontak saja, Edi Darmawan Salihin, ayah almarhumah Mirna yang sejak awal mengawal jalannya penyelidikan kasus kematian Mirna, jadi bahagia sekaligus sendu. Bahagia karena perjuangan Edi mewujudkan keadilan bagi kematian putrinya, pekan ini terjawab dengan indah kian mendekati meja hijau. Tapi sendu karena beberapa hari sebelum keputusan P21 jatuh menimpa Jessica, ayah Mirna konon bertemu dengan sosok Mirna. Benarkah ini sebuah firasat? Karena kematian Mirna akhirnya akan segera disidangkan. Setelah berkas kami terima, kemudian kami mempersiapkan untuk segera melimpahkan ke pengadilan. Kira-kira perlu waktu berapa lama Pak untuk agar segera disidangkan? Direncanakan secepatnya. Bukannya datang. Saya mau ikut. Oh, kalau dikasih Pak Jaksa saya yang nuntut nanti. Ya memang Mirna sih udah nggak bangun lagi, tapi kita kan kesel juga dia bunuh orang kayak bunuh semut begitu gimana? Ya kan? Harus ada hukumnya. Cuman Om pernah satu pagi itu bangun jam 3 kayak ada Mirna berdiri gitu. Om tanya, Mir, terus Om masih melek-melek enggak gitu mau. Om lihat lagi nggak ada gitu. Cuman dia senyum aja gitu. Tak pelak teka-teki baru pun mencuat, siap menyongsong babak persidangan. Benarkah Jessica Wongso akan didakwa dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup? Uniknya alih-alih gentar, pihak Jessica justru tenang mengulik bahwa 37 barang bukti yang diusung oleh pihak kepolisian memiliki kelemahan yang bisa membuat Jessica lolos dari jerat hukum. Jangankan hukum mati, satu buku KUHP itu didakwakan ke dia, tidak ada masalah di negeri ini. Bisa nggak membuktikan, kan gitu aja. Alat buktinya 37. Iya, wah 37, ya kan. Ada CCTV, ya kan. Ada sidik jari, ada mesin kopi. Memang Jessica bikin kopi. Jessica kan tamu di situ. Jessica di situ dia pesan kopi. Kalau alat bukti seperti celana dibelikan di pasar, Sampel gitu nggak bisa? sampel di pasar Tanah Abang itu kan ada nilai sendiri, nggak bisa, bukan alat bukti itu. Itu namanya ilmu gaduk. Tahu ilmu gaduk? Nah, kalau orang Jawa ngomong ilmu gaduk itu Asal ada. dicocok-cocokkan itu, asal sesuai memenuhi unsur. Benarkah begitu? Jawaban balik ayah almarhumah Mirna Salihin justru mengejutkan. Pasalnya ayah Mirna mengungkap bahwa pihak yang berwajib bahkan bakal menggulirkan saksi dari Australia untuk mematahkan strategi Jessica. Yudi ini dia kan belum lihat CCTV. Nah, makanya dia ngomong ngaco aja di luar gitu. Dia dibohongin sama Jessica juga dia nggak tahu apa buktinya dibohongin. Tahu nggak? Contoh itu bag tuh yang di depan ditutupin waktu dia ngeracun. Dia kan paling takut itu tuh ketahuan. Nah, dia bilang sama omnya, bag udah di belakang, kopi baru datang. Salah. Itu aja deh yang gampang, belum yang lain tuh masih banyak. Kalau menurut Om sih selesai dia. Bohongnya banyak di Australia. Dia bilang dia liburan ke sini. Ya, kalau saya nggak liburan, saya mungkin nggak kejadian begini. Diusir. Itu dia kena perkara itu, dia harusnya dihukum tanggal 28 Januari itu. Di Australia nabrak orang rumah jompo itu. Bohongnya 14 kasus dia di sana. LP katanya nggak pernah nyolek orang. Ingat ya dia LP? Sama ngomong Bang Hotman tuh. Katanya Jessica nggak pernah berbuat kriminal, katanya cuma nyolek aja nggak pernah. Bagaimana Pak Edi gitu kan? Nyolek orang 14 tuh LP-nya udah ngebugin orang, ngajakin berantem orang, mau bunuh orang. Nanti bulein datang tuh rencananya. Batalnya pernikahan Rina Nose dan Fahrul Razi menimbulkan kekecewaan yang luar biasa dari pihak keluarga Rina. Ketidakjelasan status mereka membuat ayah Rina angkat bicara. Kekecewaan ini pun menggunung karena kini Fahrul Razi lebih banyak berada di Brunei Darussalam. Benarkah karena ketidakjelasan status mereka, ayah Rina meminta Fahrul agar menjelaskan mengenai statusnya dengan putrinya? Dan seperti apakah curahan hati Fahrul di akun sosial medianya?
Benarkah kini Fahrul dihujat para haters karena dituding memanfaatkan Rina untuk mendongkrak popularitasnya di Indonesia? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.